hidup dalam tradisi Sunda. Dikenallah yang disebut dengan papat kalima pancer, papat kalima tunggal. Ya wong papat opo? Yang empat itu apa? Tanah, air, udara, matahari. Tanah lambangnya hitam, air lambangnya putih, udara lambangnya kuning, kemudian matahari lambangnya merah. Maka warnanya empat warna: putih, hitam, kuning, merah. Yang biru mohon maaf, memang ini filsafatnya. Papat kalimat tunggal di Bali dirubah menjadi dwi warna, hitam putih. Hitam putih itu lambang gunung dan laut. Pengembaraan siapa? Pengembaraan Arya Werkudara, Arya Bratasena. Ketika ditipu oleh gurunya bahwa dia akan bertemu dengan ilmu kesejatiannya di gunung, dia ke gunung dengan keikhlasan, padahal tujuannya dicelakakan. Kemudian setelah itu dia ke laut. Setelah itu bertemulah dia dalam dialektika dialog ketuhanan di dasar samudra. Maka lahirlah warna hitam putih. Dan itu bukan hanya peradaban Sunda, Bali, tetapi juga peradaban Timur Tengah. Kalau Anda pergi ke Timur Tengah, ke Saudi Arabia, maka Anda hanya akan menemukan dua warna, hitam putih. Hitam dipakai perempuan, putih dipakai laki-laki. Nah, konsepsi ini dilupakan. Seharusnya diturunkan dalam bukan hanya wacana filsafat ajaran, dalam kerangka pembangunan yang nyata. Maka lahirlah pembangunan rumah yang berbasis papat kalimat tunggal. Nanti disempurnakan bagaimana? Harus ada perbedaan bentuk rumah di dekat laut, bentuk rumah di gunung, bentuk rumah di pertengahan. Disesuaikan dengan udaranya, dengan mataharinya, dengan tekstur tanahnya, apalagi gempa mulai mengancam. Ini harus menjadi konsen saya ke depan. Kenapa? Karena pembangunan kita adalah pembangunan semesta, yaitu pembangunan bukan untuk dinikmati oleh kita, tapi untuk dititipkan pada anak cucu kita. Karena kita mewarisi alam raya ini bersama bumi, bukan warisan tapi titipan. Karena titipan kita harus menitipkan secara utuh pada anak cucu kita, tidak boleh dihabiskan dieksploitasi hari ini. Karena kalau dieksploitasi hari ini, kita dengan tegap sekarang ketika upacara mengheningkan cipta pada arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita menjadi kusumah bangsa. Kita bangga punya nenek moyang sebagai kesatria. Kita bangga punya nenek moyang sebagai pahlawan. Tidak takut sama kolonial, mengorbankan jiwa dan raganya. Tapi saya khawatir kalau negeri ini dirusak oleh kita, anak cucu kita tidak mendoakan kita nanti. Ziarah ke kubur pun tidak mau. Kenapa? Kamu, kakek saya, buyut saya mewariskan negara, mewariskan Jawa Barat dalam keadaan rusak. Pasirnya sudah habis, gunungnya sudah hancur, batunya sudah diangkut, lautnya tercemar, sungainya kotor, berantakan. Apa yang harus doakan pada kakekku yang menjadi pengkhianat bagi negeri? Maka kita harus merecovery dalam konsepsi yang jelas. Betul, konsep ini tidak populer. Dan saya terbiasa mengurus konsep pembangunan yang tidak populer. Saya bukan untuk populer. Saya ingin meluruskan sebuah persepsi. Tugas pemimpin adalah di belakang dia menggiring, di depan dia memandu. Itu pemimpin. Pemimpin tidak boleh terbawa arus. Dia harus pada pendiriannya. Tidak boleh. Makanya pemimpin, kata orang Sunda, kukuh pada janji. Orang Sunda punya filsafat, pemimpinnya paku sarakan. Artinya pemimpinnya telanca linci luncat mulang udar tina tali gadang, teijing sila bengkok sinembah, adeg-adeg, kata orang Islam, istiqomah.